Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok mesin penggiling jagung dengan jenis Bushmill ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Lintar Dwi Gustian sebagai moderator, Muhammad Arya Zafran, Samuel Naibaho, Biri Arapenta Purba, dan Ahmad Fadli Nasution sebagai tim penyaji. Berikut hasil diskusi kami yang akan saya berikan kesempatan kepada Muhammad Arya Zafran untuk menyampaikan hasil diskusi kami selanjutnya. Saya Muhammad Arya Zafran. Di sini kami akan membahas tentang mesin penggiling jagung. Pertama-tama dulu saya jelaskan jagung giling. Jagung giling itu apa? Jagung giling merupakan bahan pokok dalam pembuatan racun unggas. Kurang lebih 60% dalam racun ayam adalah jagung giling. Salah satu kendala dalam mendapatkan hasil gilingan jagung yang bervariasi adalah penggunaan mesin penggiling jagung yang belum sesuai dengan biaya operasional. Teknologi penggilingan jagung bekerja dengan prinsip terbuka atau bisa disebut dengan hammer mill dan proses gesekan dari dua plat yang bergigi atau biasa disebut dengan burr mill. Teknologi penggilingan jenis burr mill berfungsi sebagai mata pisau. Penggilingan ini berputar melemparkan dalam menghancurkan butiran-butiran jagung melalui celah-celah mata pisau ke dinding pembentur sehingga menimbulkan gaya sentrifugal. Penggilingan bergigi punya biaya awal yang rendah dan kapasitas penggilingan 200 sampai 300 kg per jam. Dan daya yang digunakan dia biasanya berkesan 1 sampai 1,5 HP atau bisa dengan sepertiga dari daya yang digunakan oleh penggiling tumpuk dengan kapasitas yang sama. Hal ini disebabkan semakin kecil celah pisau maka bahan semakin tertahan. Untuk itu perlu tekanan yang lebih besar agar bahan terdorong keluar dengan menggunakan komponen penghantar sistem screw. Mengembangkan mesin penggiling jagung jenis burr mill yang bekerja secara sentrifugal, mesin harus mampu menarik bahan menggunakan screw dan menghantarkan jagung pada rongga pisau penghantar atau menghantarkan jagung pada rongga pisau penghancur. Mesin ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pakan unggas pada industri kecil unggas. Terima kasih kepada penyaji pertama Muhammad Arya Zafran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua yaitu Samuel Naibaho. Kepada Samuel Naibaho kami persilahkan. Saya Samuel Naibaho akan menjelaskan komponen-komponen dari mesin penggiling jagung. Pertama, motor listrik. Motor listrik merupakan mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan untuk mengubah menjadi energi mekanik. Kedua, pulley dan belt. Pulley dan belt adalah pasangan elemen mesin yang digunakan untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros lain. Perbandingan kecepatan antara poros penggerak dan poros yang digerakkan tergantung pada perbandingan diameter pulley yang digunakan. 3. Pisau pemipil jagung. Pisau ini bisa memisahkan biji jagung dari bonggolnya menjadi jagung pipilan dengan kapasitas output kurang lebih 100 kg per jam. Pisau pertanian ini berfungsi sebagai pisau pemipil jagung yang bisa menghasilkan jagung pipilan
dalam jumlah banyak dalam waktu yang cepat. Empat, pisau giling. Komponen utama yang menghasilkan hasil gilingan adalah pisau penggiling. Bahannya dari baja keras, yaitu asap yang berukuran diameter 22 kali 2,5 cm yang mempunyai banyak mata potong dengan 3 bentuk sudut potong. Mata-mata pisau tersebut tersusun sepusat, yaitu dari diameter luar menuju ke titik diameter pisau dengan kemiringan sudut 8 derajat dengan sudut 8 derajat. Terima kasih kepada Samuel Neibaho telah menyampaikan hasil diskusi yang kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji ketiga, yaitu Beri Arapenta Purba. Pada Beri Arapenta Purba kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang prinsip kerja mesin penggiling jagung ini. Mesin ini didayai oleh energi listrik, di mana ketika mesin menyala, jagung dimasukkan melalui saluran masuk yang terdapat pada bagian atas mesin dan terus masuk ke dalam pisau penghancur dengan tekanan yang diberikan oleh skru yang ada pada saluran masuk. Dengan bersatunya poros penggerak dengan poros skru, maka jika poros berputar, maka skru juga berputar, sehingga akibat putaran yang cepat, skru akan memaksa bahan masuk ke dalam ruang pisau penghancur. Akibat tekanan yang besar dari skru dan putaran yang cepat, maka bahan akan dihancurkan dari tengah pisau terus ke diameter luar. Kemudian hasil gilingan yang telah halus tersebut akan keluar melewati celah mata pisau dan terlempar keluar akibat gaya sentrifugal. Jagung akan jatuh di tempat penampungan dan keluar melewati saluran keluar yang terdapat pada box penampungan. Sekian dari penjelasan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Beri Arapenta Purba yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Fadli Nasution sebagai penyaji keempat. Kepada penyaji keempat, Ahmad Fadli Nasution, kami persilahkan. Oke, terima kasih pada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, dan saya di sini akan menjelaskan solusi-solusi terhadap mesin penggiling jagung atau bird mill. Solusi-solusi yang sudah kami rangkum ada 4 solusi, yaitu solusi A, B, C, dan D. Solusi A, sumber tenaga motor bensin, rangka utama besi plat, transmisi daya, pulin dan belt, pengumpan secara horizontal dari besi plat, poros, baja karbon, mata pisau penggiling, mata pisau tempah atau ditempah terlebih dahulu, corong dalam plat besi, corong pengeluaran stainless steel. Solusi B, sumber tenaga motor diesel, rangka utama besi siku, transmisi daya, pulik dan bel, pengumpan bergerak secara berputar, poros, baja pejal, mata pisau penggiling tidak ada, corong dalam plat besi, corong pengeluaran plat besi. Solusi C, sumber tenaga motor listrik, rangka utama besi plat, transmisi daya, puli dan bel, pengumpan secara vertikal berlawanan arah atau seperti ini. Poros besi karbon, mata pisau penggiling, mata pisau panjang, yang panjang 2 tapi berlawanan arah. Corong dalam stainless steel, corong pengeluaran stainless steel juga. Solusi keempat yaitu D, sumber tenaga manual, rangka utama kayu, transmisi daya tidak ada, pengumpah gerakan atas bawah ataupun memukul, poros tidak ada, mata pisau penggiling tidak ada, corong dalam tidak ada, corong pengeluaran tidak ada, tetapi memakai penopang.
Solusi yang kami pilih dari kelompok kami adalah solusi C. Solusi yang sumber tenaganya menggunakan motor listrik. Kenapa kami memilih solusi C? Karena solusi C sumber dayanya bisa, jika diproyeksi motor listriknya pas dengan baik dan hemat, ataupun dengan hemat, sumber listrik bakalan lebih sedikit yang masuk pada motor listrik dan mengakibatkan aliran listrik menjadi sedikit. Itu artinya akan menghemat listrik ataupun output listrik. Yang kedua adalah bahan-bahan yang digunakan di motor listrik ataupun peralatan ataupun spare partnya itu sangat mudah didapatkan dan harganya pun terjangkau dibandingkan dengan solusi-solusi yang lainnya, dibandingkan dengan solusi A dan B. Setelah itu, kenapa kami tidak memilih solusi D? Karena solusi D adalah solusi yang sangat lama untuk penggilingan jagung, karena masih menggunakan manual ataupun tenaga manusia. Dan kedua, kenapa kami tidak memilih motor solusi B ataupun sumber tenaga motor diesel. Karena motor diesel adalah peralatan ataupun bahan-bahannya sangat mahal dan mungkin sulit untuk ditemukan ataupun sulit untuk didapatkan. Dan yang terakhir, kenapa kami tidak memilih solusi A ataupun sumber tenaga motor bensin? Karena motor bensin juga hampir sama dengan motor diesel. Memang perawatan bensin mungkin agak lebih mudah dibandingkan motor diesel, karena motor bensin tidak terlalu berulah. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.